Who do you like now? Who's a young guy? Who's a Altiba Gautier. This guy from Cameroon. really? Oh, built like a Greek god. Yeah. Smokes everybody. That's it! That's it! He heard the coaching from Coach Bisping. Took it to heart. UFC kini benar-benar dibuat mencekam. Kehadirannya menjadi ancaman baru di kelasnya. Datang jauh-jauh dari Kamerun dengan misi yang sangat ambisius, yakni menaklukkan UFC middleweight Ateba Gautier burst onto the scene with a stunning. Namanya Ateba Gautier dan orang-orang memanggilnya The Silent Assassin alias sang pembunuh secara diam-diam. Usianya masih sangat muda, namun pukulannya mampu meruntuhkan siapapun. Ateba Gautier, the silent assassin, just 22 years old, born and raised in Cameroon. Banyak yang beranggapan pria ini adalah the next Francis Ngannou. Pendapat kalian, apakah ia mampu melampaui Francis Ngannou di UFC? Mari kita kenal lebih dekat lagi dengan pria ini. Dan selamat datang di Ruang Fighter. Ateba Gautier lahir pada 10 April 2002 di Akonolinga, sebuah desa terpencil di Kamerun. Besar dalam lingkungan yang dipaksa untuk kuat, Ateba tumbuh menjadi pemuda yang kasar, suka berontak dan suka berkelahi. Tak heran jika ketika masih di bangku sekolah dia sering terlibat perkelahian. Bukan hanya dengan siswa, bahkan dengan gurunya. Apalagi di jalanan, Gautier muda sudah seperti preman jalanan. Bahkan bahunya pernah ditusuk dengan obeng dan bukannya berhenti, malah keberaniannya semakin menyala. Beruntung naluri liarnya masuk pada jalan yang benar. Setelah tak terhitung perkelahian jalanan, akhirnya jati dirinya terjun dalam olahraga sambo. Olahraga yang akan mengantarkan namanya ke puncak gunung tertinggi, yakni UFC. Berontaknya kini berubah menjadi disiplin, agresi liarnya kini berubah menjadi keterampilan. Ateba yang dulu suka menumbangkan preman, kini sudah bergelut dengan petarung profesional. Sangat tepat dia masuk dunia sambo, karena olahraga ini sudah banyak mengantarkan nama-nama besar di panggung UFC, seperti keluarga Dagestan. Sudah jelas kemana arah Ateba Gautier setelah cukup ahli dalam bela diri sambo. Ya, betul, MMA. Just like to watch anime? Yes. Which is your favorite one? I like the anime like Bleach, but I like mainly. Meski corona sedang melanda dan dunia lagi senyap, pria muda asal Kamerun itu diam-diam berlatih untuk mempersiapkan dirinya melangkah ke jenjang MMA. 2021 ia memulai debut profesionalnya. Di awal karirnya ia memenangkan dengan keputusan juri. 1 tahun berikutnya pada tahun 2022, Gautier dengan beraninya dari Kamerun pergi ke tanah Eropa yakni Wales untuk melangsungkan laga keduanya. Saat itu ia melawan petarung veteran tangguh dari Wales yakni Glenn Williams. Tak peduli status tuan rumah, di benaknya hanya satu, pulang dengan menang. Di awal ronde, Ateba yang 18 tahun lebih muda, dia dengan mudahnya membuat tuan rumah kewalahan. Dia mendominasi dan memenangkan poin di kartu juri. Keahliannya dalam kuncian membuatnya terasa nyaman dalam permainan itu. Hanya saja William berhasil keluar dari cengkramannya dan membalik keadaan. Namun sangat jelas jika ronde pertama adalah milik Ateba Gautier. 5 menit dalam permainan gulat membuat stamina Ateba mulai terlihat menurun. Terbukti di ronde kedua dia mulai kewalahan menahan serangan sang tuan rumah. Dan di ronde final, Ateba kembali bugar. Dia kembali menunjukkan kebrutalannya. Namun usahanya untuk membuat lawannya KO masih belum membuahkan hasil hingga bel akhir berbunyi. Namun apa yang terjadi? Semua orang yang sudah yakin Ateba menang, namun juri berkata lain. Jelas itu adalah perampokan yang sangat nyata. Glenn Williams. Laga ini adalah kekalahan pertama dan yang terakhir. Laga kontroversi dikira membuatnya menyerah, malah menghidupkan kembali naluri liarnya. Terbukti setelah ini dia suka membantai lawannya sebelum bel akhir berbunyi. Seminggu setelah kekalahan itu, Ateba mampu menghancurkan lawannya dengan sadis di ronde pertama.
Dan sejak itulah, Ateba mulai berlatih di Manchester, England dan bergabung dengan tim MMA papan atas di Inggris. April 2023, Ateba bertarung di FFC, salah satu promotor MMA terbaik di Inggris. Dan malam itu, ia melawan Lewis Lai. Lawannya yang juga ahli dalam gulat, awalnya mampu membuat Ateba kewalahan. Tak ingin kekalahan kembali terjadi, Ateba dengan semangat juangnya mampu membalik keadaan. Bahkan serangannya membuat sang lawan mengeluarkan kecap. Melihat kondisi itu, hingga sang wasit memilih menghentikan laga. Tak perlu bukti lagi, sosok pria dari Kamerun ini langsung membuat gempar para petarung di Inggris. Mereka mulai was-was dengan kehadiran The Silent Assassin. Dan 2 bulan berikutnya, Ateba naik oktagon lagi dalam promotor lain, yakni Titan FC. Dan malam itu ia melawan petarung muda berbakat dari Serbia yang belum tersentuh kekalahan. Ya, dialah Foot Lekic. Duel 2 fighter muda ini membuat laga ini berlangsung cukup brutal. Sejak awal, Lekic mencoba menyerang terlebih dahulu dengan kakinya. Namun semua masih bisa diatasi. Ronde pertama mereka gunakan untuk saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Ronde berjalan begitu ketat, hingga datang sebuah bencana besar tendangan kejam Ateba dengan telak menyambar sang lawan tumbang hingga kaku. Dan sejak itulah orang memanggilnya The Silent Assassin. Di laga berikutnya, Ateba kembali membuat gempar dan malam itu ia dipertemukan dengan Carlos de Souza, fighter dari Brazil. Ternyata pria berusia 46 tahun itu malah menjadi mangsa yang mudah bagi The Assassin. Kemenangan kejam itu memancing dirinya untuk melangkah ke level yang sudah dibayangkan sebelumnya, yakni UFC. Well, I'm happy, okay, but not so much. You know, I need like UFC, Bellator, high level. I need to improve myself to get more there, never. Tahun 2024 akhirnya momen itu hadir juga. The Assassin mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi dalam event Dana White Contender Series. Bagi Ateba, event ini adalah pintu penentuan karirnya antara tamat atau memulai lembaran baru. Malam itu ia dipertemukan dengan fighter tangguh dari Jepang yang belum pernah kalah dalam karirnya, yakni Yura Naito, 28 tahun. Naito yang lebih berpengalaman, dia sudah membaca semua permainan The Assassin. Namun The Assassin malah menyulitkannya. Malam itu Dana White mulai takjub dengan permainan pemuda 22 tahun itu. Namun di ronde pertama sepertinya dia kalah dalam kartu poin. Ateba sudah melihat bahwa karirnya akan tamat malam ini juga. Dan di ronde kedua inilah akhirnya pemuda Kamerun itu tampil lebih agresif, lebih brutal dan lebih terkendali. Naito mencoba kembali bermain di matras namun ia tidak mampu. Hingga akhirnya satu pukulan kejam mendarat. Ateba mencoba menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Namun wasit belum memberi aba-aba. Ateba yang kian brutal dan tak terkendali membuat wasit langsung turun tangan. Ini bukan hanya soal kemenangan, ini adalah babak baru dalam kehidupan The Silent Assassin. That's it. He heard the coaching from Coach Bisping. Took it to heart. Sang bos UFC juga terkesan dengan penampilan luar biasanya. Dia seperti melihat Francis Ngannou baru telah hadir kembali. I am very interested to see what Gauthier can do in the UFC. Only 22 years old, raw, talented, powerful. Come on over here. Ateba Gauthier, welcome to the UFC. Kebahagiaan yang ia rasakan langsung dikabarkan kepada ibunya. Panggilan telepon saja tidak cukup, dia langsung pulang kampung untuk merayakan bersama keluarga dan kerabatnya. Pria yang tidak kenal ayahnya itu adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dan 2 wanita hebat yang sudah membesarkannya, yakni ibunya dan neneknya. I was raised by just my mom and my grandma, like Ibunya dari terbit hingga tenggelam matahari mencari sesuap nasi untuknya dan neneknya yang menemaninya. My grandma, she's not there anymore. Sekuat dan setangguh apapun seseorang, jika orang yang dicintai sudah tiada,
tak berarti kekuatan itu, yang ada hanyalah tangisan. Hari itu juga ia disaksikan oleh keluarganya menandatangani kontrak UFC. Maret 2025, akhirnya Ateba sudah berada di panggung UFC dan lawan pertamanya yakni Jose Medina, fighter tangguh dari Bolivia. Medina yang belum pernah KO sebelumnya, kini ia yakin bakal mengalahkan Tu. Namun apa yang terjadi malam itu? The Assassin malah menjadi orang pertama yang membuatnya KO. Setelah kemenangan itu, 3 bulan kemudian Ateba kembali naik oktagon dan melawan Robert Valentin dari Swiss. Dan hasilnya sama, Ateba hanya butuh 1 ronde untuk meraih kemenangan KO. Jadi tonggak awal dari sebuah nama yang perlu diwaspadai. Pendapat kalian Sobat Fighter, akankah The Silent Assassin ini mampu melampaui sang koleganya Francis Ngannou? Boleh Anda komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world.